Di tengah riuhnya Jakarta yang penuh ketegangan, aku menerima kabar yang mengguncang dunia. Sebidang tanah warisan keluargaku disegel paksa oleh sebuah ormas yang tak kukenal, meninggalkan tanda tanya besar di benakku. Siapa sebenarnya yang menggerakkan dalang di balik pengkhianatan ini? Dan seberapa jauh aku harus bertarung untuk merebut kembali hak yang seharusnya menjadi milikku? Namaku Dito, prajurit TNI aktif. Hidupku selama ini berkutat pada disiplin, tugas, dan loyalitas pada negara. Tapi tidak ada pelatihan militer sekeras apapun yang bisa menyiapkan hatiku untuk kabar yang kuterima hari itu. Aku sedang dalam tugas, rutin di sebuah daerah perbatasan. Udara kering menyapu debu ke segala arah, dan matahari menggantung muram di langit. Hari itu terasa biasa saja sampai ponsel dinasku bergetar pelan, menampilkan nama yang membuat jantungku tercekat. Ibu. Aku segera menjauh dari pos jaga, mencari tempat tenang di balik barak tua yang berdiri miring. Kuangkat telepon. Assalamualaikum. Bu, kataku dengan suara rendah. Waalaikumsalam. Nak. Hening sejenak. Lalu suara ibuku pecah, seperti remuk oleh sesuatu yang berat. Tanah kita disegel orang, Dit. Katanya dari ormas Grip. Ada seng dan papan peringatan dipaku di pohon. Mangga itu, mereka bilang tanah kita bukan punya kita lagi. Dunia seolah berhenti berputar. Gak mungkin, Bu. Itu tanah kakek. Dulu diwariskan ke bapak, terus ke ibu dan aku. Ada surat-suratnya, kan? Tanyaku, berusaha tetap tenang meski detak jantungku melonjak liar. Iya, masih ada. Tapi mereka bilang surat itu palsu. Katanya ada pengambil alihan aset. Warga juga nggak berani banyak bicara. Ada yang diancam. Ibu takut. Nak. Kupeluk ponsel itu seperti mencoba mendekap ibu dari ribuan kilometer. Di sela desah napasnya yang gemetar, aku merasa kecil, sangat kecil. Tanah itu bukan sekadar sepetak lahan. Itu tempat aku dilahirkan, tempat bapakku dimakamkan, tempat kenangan masa kecilku terkubur di bawah akar pohon kelapa dan mangga. Aku pulang, Bu. Sekarang juga. Perjalanan pulang memakan waktu 1 hari lebih. Aku mengurus izin kepada komandan dengan berat hati, tapi ia memahami situasi. Ia mengenalku bukan hanya sebagai prajurit, tapi juga sebagai anak kampung yang memikul warisan keluarga dengan bangga. Aku naik pesawat militer, lalu lanjut jalur darat. Sepanjang jalan, pikiranku hanya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Apa itu Grip? Kenapa sekarang? Kenapa tanah kami? Begitu roda kendaraan berhenti, di mulut gang sempit tempat aku tumbuh, aku melihatnya, perubahan yang menyakitkan. Dulu jalan ini penuh tawa anak-anak, bau gorengan dari warung Makrini, dan suara radio bapak-bapak yang adu argumen soal politik. Sekarang, sunyi, mencekam. Seng tinggi memagari tanah kami, seperti penjara. Di papan seng, huruf-huruf merah mencolok, memantul cahaya sore. Tanah ini dalam pengawasan ormas Grip. Dilarang masuk, sengketa tanah dalam proses. Aku menelan amarah yang menggelegak dalam dada. Langkah kakiku cepat menembus gang. Ibu sedang duduk di kursi rotan di teras, matanya sembab. Wajahnya menua bertahun-tahun hanya dalam beberapa hari. Ia berdiri begitu melihatku dan memelukku erat, seolah tubuhku bisa membendung semua ketakutan yang ia rasakan. Maaf, Bu. Aku telat datang, bisiku. Ia menggeleng pelan. Kamu nggak salah, Nak. Kamu pulang, itu yang penting. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kuamati tanah itu dari balik jendela, gelap dan bisu. Tanah itu dulunya penuh kehidupan. Suara ayam berkokok, anak-anak berlarian, aroma kayu bakar dari dapur nenek. Kini yang tersisa hanya seng dingin dan papan. Ancaman. Di meja ruang tamu, kuhamparkan dokumen-dokumen lama. Sertifikat hak milik atas nama almarhum ayahku, surat waris, dan dokumen pembayaran pajak. Semua lengkap. Lalu, bagaimana bisa mereka menyegel? Besoknya aku pergi ke kelurahan. Kepala kelurahan tampak gugup saat melihatku datang mengenakan seragam. Kami hanya mengikuti perintah dari atas, Pak Dito. Katanya tanah itu masuk program penataan kawasan, ujarnya sambil menghindari tatapan. Program siapa? Atas dasar apa? Mana suratnya? Tanyaku tajam. Ia tak bisa menjawab.
Beberapa stafnya berbisik-bisik. Satu orang memberiku isyarat untuk menemuinya di luar. Seorang pemuda kurus, staf, junior mungkin. Ia menunduk saat berbicara. Ada nama yang selalu disebut dalam proses penyegelan ini, Fajar Nugroho. Degon nama itu menghantamku seperti palu godam. Fajar Nugroho, sahabat masa kecilku. Anak yang dulu tidur di rumah kami saat ayahnya lembur. Anak yang kubelain waktu dipalak. Senior sekolah. Anak yang dulu bilang, kalau besar nanti kita bangun rumah bareng di tanah ini. Iya toh, kenapa namanya ada di balik semua ini? Aku pulang dengan langkah berat. Sore harinya, dari balik tirai rumah, aku melihat kerumunan kecil di depan tanah kami. 3 orang pria mengenakan jaket hitam dengan emblem grip di dada berdiri sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah. Salah satunya menoleh ke arahku. Aku mengenali mata itu. Dingin, penuh jarak. Itu Fajar. Ia berdiri tegak, tanpa ekspresi, seolah-olah semua sejarah masa kecil kami tak pernah ada. Aku keluar dari rumah dan berjalan mendekat. Ia tidak bergerak. Anggotanya bersiap seolah akan terjadi keributan, tapi aku hanya berdiri di depannya. Jarak kami hanya 0,5 meter. Fajar, ucapku pelan, datar. Ia menyipitkan mata. Senyuman tipis muncul, penuh ironi. Lama nggak ketemu toh. Sekarang kamu yang segel tanah ini, bukan aku. Organisasi. Kami hanya menjalankan kebijakan. Aku mendengus. Kamu tahu tanah ini milik siapa? Kamu besar di sini. Kamu makan dari dapur, rumah ini. Jangan pura-pura lupa. Ia mendekat. Suaranya pelan, nyaris berbisik. Zaman berubah, Dit. Apa yang dulu milik kita, belum tentu jadi milik kita selamanya. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk lambat ke dalam dada. Ia menepuk pundakku, lalu berbalik. Pria-pria di belakangnya mengikuti, dan mereka pergi, meninggalkan aku di ambang kemarahan dan kekecewaan yang tak tertahankan. Malam itu, aku duduk di tanah depan rumah. Kurasakan tanah itu, kering dan keras. Tapi di sanalah ayahku dulu menggali lubang untuk tanam pepaya, tempat aku belajar menanam kehidupan. Aku bersumpah, aku akan ambil kembali tanah ini. Bukan karena nilai rupiah, tapi karena ini adalah darah, air mata, dan jiwa keluargaku. Dan karena di balik seng itu, ada pengkhianatan yang harus kusingkap. Pagi di Jakarta biasanya penuh hiruk-pikuk. Klakson, suara pedagang keliling, ibu-ibu, bercakap dari pagar ke pagar. Tapi pagi ini sunyi, terlalu sunyi. Seolah kota ini tahu bahwa ada sesuatu yang rusak di dalam diriku, dan ikut bungkam bersama luka yang belum kering. Aku duduk di teras rumah, secangkir kopi hitam di tangan kanan, dan bekas sertifikat tanah di tangan kiri. Ibuku masih di dapur, mencoba memasak seperti biasa, meski dari cara ia mengetuk panci dan mengaduk sayur, aku tahu hatinya tidak tenang. Seng itu masih berdiri, menantang, membelah batas antara masa lalu dan kenyataan pahit hari ini. Waktu kecil, aku sering main bola di lahan itu, bersama Fajar dan anak-anak kampung lainnya. Kami bangun gawang dari sandal jepit, dan ketika bola masuk selokan, kami rebutan siapa yang harus nyebur. Sekarang, anak-anak tidak lagi terlihat. Orang-orang memilih diam, bahkan menutup pintu ketika aku melintas. Aku tahu perasaan itu, ketakutan. Pukul 9 aku berjalan keluar geng. Beberapa warga menoleh cepat, lalu pura-pura sibuk. Tapi satu orang menghampiriku, Pak Jaya, tetangga lama. Lelaki tua berpeci itu menggenggam tanganku erat. Maaf ya toh, kami nggak bisa bantu banyak. Mereka bawa orang banyak waktu pasang. Seng itu, ada yang bawa senjata tajam, ada yang marah-marah. Warga takut. Aku menepuk bahunya. Saya ngerti, Pak. Saya juga nggak akan tinggal diam. Ia mengangguk lirih, lalu beranjak pergi. Aku terus menyusuri gang menuju sebuah rumah kecil di ujung lorong. Di sana tinggal Bu Nina, mantan ketua RT yang dulu sangat vokal soal hak tanah warga. Ketika ku ketuk pintunya, hanya suara dari balik pintu yang menjawab. Siapa? Ini Dito, Bu. Anak Bu Warti. Pintu terbuka sedikit. Wajah Bu Nina muncul, matanya cekung, dan tampak lebih tua dari terakhir aku lihat. Ia mempersilakan aku masuk, tapi terus menoleh ke jendela seolah takut diawasi.
Aku tahu kamu datang buat tanah itu, tapi kamu harus hati-hati toh. Mereka itu bukan orang sembarangan. Yang kamu lawan bukan cuman ormas. Aku duduk perlahan. Maksudnya, Bu Nina menghela napas panjang. Waktu itu, aku sempat debat sama mereka. Aku tanya mana surat resmi penyitaan. Mereka cuma kasih fotokopi kertas, tanpa kop. Katanya, ini perintah pusat, Bu, bukan urusan ibu. Aku mau lapor polisi, paginya pagar rumah aku digambarin cat merah. Ada tulisan, jangan ikut campur. Aku takut, toh. Kamu kenal siapa yang mimpin mereka? Ia ragu, lalu menjawab pelan. Fajar. Tapi kayaknya dia nggak jalan sendiri. Ada yang lebih tinggi lagi. Soalnya setiap dia datang, selalu ada mobil plat hitam jagain. Terkadang juga ada orang-orang kantor kelurahan ikut duduk bareng mereka. Jantungku makin tak tenang. Jika benar Fajar bukan pemain utama, maka ada dalang yang lebih besar. Dan jika aparat setempat sudah ikut bermain, maka ini bukan sekadar sengketa, tapi perampokan legal. Siang hari, aku kembali ke rumah. Ibuku sedang menyiram tanaman di depan teras, wajahnya sedikit lebih tenang. Tapi ketika aku cerita tentang pertemuanku dengan Bu Nina, ia mendadak menutup mulut dan menunduk. Ada yang datang kemarin malam, waktu kamu belum pulang, katanya. Siapa? 2 orang pria. Mereka nggak bilang nama. Cuma titip pesan. Suruh anakmu jangan ikut campur. Tanah ini bukan urusannya. Aku bangkit berdiri. Dadaku panas. Tapi ibuku menggenggam tanganku. Jangan emosi, nak. Mainkan ini dengan kepala dingin. Jangan sampai kamu dikorbankan. Aku mengangguk. Tapi amarah itu sudah telanjur menyala. Malamnya aku kembali membuka dokumen. Sertifikat asli, surat warisan, bukti pembayaran pajak. Semuanya legal, tak ada celah. Tapi jika sistem sudah dirusak dari dalam, hukum tak lebih dari selembar kertas. Aku mulai menyusun rencana. Aku harus punya bukti bahwa GRIP bukan organisasi resmi. Aku harus tahu siapa yang memodali mereka. Dan aku harus temui Fajar. Secara langsung, bukan sebagai teman lama, tapi sebagai lelaki yang mencuri hak keluarga kami. Kupanggil seorang teman lamaku dari akademi, namanya Bima. Kini ia bekerja di salah satu lembaga intelijen sipil. Kami janjian bertemu diam-diam di sebuah warung kecil malam itu. Bima datang terlambat, tapi wajahnya serius. GRIBI bukan organisasi baru, Dit. Tapi di daerah sini, mereka baru aktif beberapa bulan terakhir. Struktur organisasinya nggak jelas, tapi satu hal yang kami tahu, ada aliran dana besar masuk dari rekening tak bernama. Dari mana? Tanyaku tajam. Bima menatapku dalam. Kemungkinan dari jaringan mafia tanah, tapi kita belum bisa buktikan. Mereka selalu pakai nama orang lain. Dan yang paling menarik, beberapa tanah yang disegel mereka, belakangan dijual ke perusahaan properti fiktif. Harga naik berkali-kali lipat, padahal tanahnya belum dialih fungsi. Aku mengepalkan tangan. Mereka menjual tanah rakyat ke investor bodong? Bima mengangguk. Dan mereka butuh kamu diam, karena kamu bisa membuka semuanya. Aku pulang malam itu dengan tekad yang lebih kokoh. Ini bukan lagi sekadar urusan pribadi. Ini pertarungan melawan jaringan yang menindas rakyat kecil atas nama pembangunan. Namun belum sampai aku menutup pintu, aku melihat kertas kecil terselip di sela pagar. Tulisannya hanya 2 baris. Berhenti sebelum terlambat. Banyak yang bisa kami hancurkan, termasuk keluargamu. Tanganku bergetar, tapi mataku tak berkedip. Aku tahu permainan ini akan kotor. Tapi aku tidak akan mundur. Karena tanah ini bukan cuma sebidang lahan. Ini adalah nyawa dari semua yang telah kami perjuangkan. Dan mereka tidak akan merampasnya selama aku masih bernapas. Setelah membaca ancaman yang diselipkan di pagar semalam, aku tidak tidur. Aku duduk di ruang tengah, menatap jendela yang mengarah ke lahan yang telah disegel itu, sembari menggenggam secarik kertas kecil dengan jemari yang dingin tapi penuh tekad. Langit mulai memucat, fajar menjelang, dan aku tahu, aku tidak bisa, hanya menunggu. Aku harus bergerak. Pagi itu,
Setelah memastikan ibuku dalam keadaan aman di rumah dan menitip pesan agar tidak membuka pintu untuk orang asing, aku berangkat ke kantor Badan Pertanahan Nasional di kawasan Jakarta Timur. Dokumen warisan tanah yang kusimpan sejak dulu akan jadi senjataku hari ini. Aku ingin melihat data mereka, mencocokkan, memastikan bahwa apa yang kami miliki tercatat resmi, dan bila ada yang berubah, aku ingin tahu siapa yang mengubahnya. Kantor BPN dipenuhi antrean, seperti biasa. Orang-orang duduk dengan wajah lelah, membawa map berisi mimpi dan ketidakpastian. Aku menunggu giliran, menahan kesal saat nama tidak kunjung dipanggil meski sudah 1 jam. Pak Dito, silakan ke loket 2, suara dari pengeras mengalun lirih. Aku bangkit. Di belakang loket kaca, seorang petugas wanita muda menyapaku ramah, tapi langsung tegang saat mendengar permohonanku. Saya ingin cek status tanah milik orang tua saya di Jalan Manggarai, nomor 112. Ada sengketa sepihak, dan saya ingin tahu status terakhirnya di database BPN, kataku sambil menunjukkan berkas asli. Ia membaca cepat, lalu wajahnya berubah. Maaf, Pak. Sebentar ya. Ia berdiri dan membawa berkas itu ke ruang belakang. Aku menunggu. 10 menit, 20, lalu 30 menit. Rasa curiga mulai tumbuh, seperti jamur yang tak bisa dihentikan. Akhirnya, ia kembali. Tapi ekspresinya lebih kaku dari sebelumnya. Mohon maaf, Pak. Data kepemilikan atas nama Warti binti Sahlan tidak kami temukan di sistem elektronik kami. Mungkin berkasnya belum terinput ke sistem digital. Aku terdiam sejenak. Bagaimana mungkin? Sertifikat asli ini terbit tahun 2005. Seharusnya sudah ada, kan? Ia menunduk. Biasanya, kalau ada sengketa atau permintaan pemblokiran, data bisa dikunci sementara. Tapi saya tidak punya kewenangan untuk buka itu. Bapak harus ajukan permohonan resmi. Bisa jadi jawabannya keluar dalam 15 hari kerja. 15 hari? Ulangku, hampir tak percaya. Tanah saya disegel secara ilegal, dan saya harus menunggu 2 minggu hanya untuk tahu apakah kami masih tercatat sebagai pemilik sah? Petugas itu tak mampu menatapku. Maaf, Pak. Aturannya seperti itu. Aku keluar dari kantor itu dengan kepala penuh badai. Mataku menyapu halaman parkir, dan untuk sesaat, aku merasa sedang berada di negeri asing. Semuanya terasa tak logis, seperti adegan mimpi buruk yang terlalu nyata. Siangnya, aku memutuskan mendatangi kantor kelurahan lagi, kali ini tanpa basa-basi. Aku langsung menemui sekretaris lurah yang sebelumnya pernah kulihat berbincang dengan Fajar saat penyegelan terjadi. Pak, saya minta transparansi. Tanah keluarga saya kenapa bisa disegel tanpa pemberitahuan resmi, padahal kami punya surat sah dan belum pernah ada masalah sebelumnya. Ia tampak gugup, tapi mencoba tersenyum. Pak Dito, tenang dulu. Kita bisa bicara baik-baik. Ini semua karena proses dari atas. Ada surat dari pihak ormas. Katanya mereka punya hak atas tanah itu. Aku melempar map berisi dokumen di atas mejanya. Mana surat itu? Tunjukkan ke saya. Lihat ini, semua surat lengkap. Bahkan kami bayar PBB sampai tahun lalu. Ia membuka lemari arsip kecil di belakang, mengambil 1 bundel fotokopi lusuh. Lalu ia menunjukkan surat yang katanya menjadi dasar penyegelan. Surat tanpa kop instansi, tanpa nomor registrasi, hanya tanda tangan seorang yang mengaku koordinator GRIP Jakarta Selatan. Ini bukan dokumen resmi. Ini bisa diketik di warnet manapun. Suaraku meninggi. Ia buru-buru menenangkanku. Saya hanya menjalankan prosedur. Kalau Bapak keberatan, silakan ajukan banding ke kecamatan atau bawa ke jalur hukum. Lagi-lagi bola dilempar. Seperti sedang bermain dengan tembok yang hanya tahu memantulkan, bukan mendengar. Petang menjelang, aku menyusuri gang menuju rumah dengan kepala berat. Saat melewati salah satu rumah tua dekat tanah kami, kudengar suara kecil memanggil. Dito? Seorang lelaki tua, Pak Rauf, mantan kepala RW yang sudah lama pensiun, melambai padaku. Aku mendekat, dan ia menyuruhku masuk. Rumahnya penuh debu, buku tua, dan bau kamfer menyengat.
Aku tahu kamu pasti cari tahu. Kamu prajurit. Kamu anak pejuang. Tapi hati-hati, nak. Aku mengangguk pelan. Saya butuh informasi. Kamu tahu siapa yang urus dokumen palsu ini? Ia mengelus jenggot putihnya. Beberapa tahun lalu, ada program sertifikasi massal. Tapi banyak oknum yang manfaatkan celah. Mereka buat salinan palsu, lalu ajukan balik nama lewat jalur bawah tangan. Semua mainnya rapi. Pakai orang dalam. Banyak warga nggak sadar tanahnya dijual tanpa pernah mereka lepaskan. Aku menggigit bibir. Apakah Fajar salah satunya? Fajar bukan cuma bagian dari itu. Dia yang menjalankan. Dia kaki tangan investor. Tapi dia juga pakai nama ormas supaya terlihat berwibawa. Padahal ormas itu cuma tameng. Investor. Siapa investornya? Ia menggeleng. Itu yang kamu harus cari tahu. Tapi sekali kamu mulai, tak ada jalan kembali. Banyak yang sudah jadi korban, tapi tak berani buka suara. Malam hari, setelah memastikan ibu tidur, aku duduk di depan komputer lama di kamar. Koneksi lambat, tapi cukup untuk menggali informasi. Ku ketik nama Grib di mesin pencari, lalu Grib Jakarta, Selatan. Beberapa berita muncul, bentrokan, penyegelan, klaim tanah, semua dengan pola yang sama. Tapi tak satu pun menyebut Fajar. Lalu aku buka media sosial. Aku cari nama Fajar Nugroho. Akun lamanya masih ada, tapi sekarang lebih tertutup. Di foto profilnya, ia mengenakan batik, berdiri di antara dua pria berpakaian jas. Salah satunya aku kenal. Dia adalah direktur dari sebuah perusahaan properti yang pernah disebut dalam laporan Bima.ku jeda sejenak. Segalanya mulai menyatu dalam pikiranku. Fajar menjual tanah-tanah warga ke investor bodong lewat jalur ormas. Legalitas dimanipulasi. Warga dipaksa diam dengan ancaman. Dan sekarang, aku jadi batu sandungan berikutnya. Tapi aku tak akan jadi korban berikutnya. Aku akan bongkar semua ini, meski aku harus berdiri sendiri. Setelah hari yang melelahkan di kantor pertanahan dan kelurahan, aku menyadari bahwa pertarungan ini bukan hanya soal dokumen dan legalitas. Ini tentang manusia, tetangga, saudara, dan mereka yang selama ini hidup berdampingan dengan keluarga kami. Aku harus turun ke lapangan, menemui mereka secara langsung. Malam itu, aku memutuskan berjalan menyusuri gang-gang sempit di sekitar tanah kami yang kini tertutup seng tinggi berkarat. Suasana mencekam begitu terasa, seperti udara berat penuh ketakutan yang tak bisa kutangkap dengan mata biasa. Lampu jalan banyak yang padam, dan hanya suara langkah kakiku yang bergema di dinding-dinding rumah. Di sebuah rumah kecil yang nyaris roboh, aku mengetuk pelan. Pintu terbuka, terlihat wajah Pak Seno, lelaki paruh baya yang dulu sering membantu ayah saat mengurus kebun kecil di belakang rumah. "Dito, kamu pulang?" Tanyanya lirih sambil memandangku penuh waspada. Aku mengangguk. "Iya, Pak. Saya mau ngobrol sebentar. Tentang tanah kita." Ia menggeleng pelan. "Dito, sudah lama kami sepakat diam saja. Kalau kamu berani melawan, jangan salahkan kalau nanti ada yang datang." Aku menghela napas. "Pak, saya tahu ini berisiko. Tapi kalau kita terus diam, mereka akan ambil semuanya tanpa sisa. Kita harus lawan supaya tidak ada yang jatuh korban." Pak Seno mengerutkan dahi, tapi aku tahu ia tersentuh. "Kamu seperti ayahmu dulu, berani dan keras kepala. Tapi kamu juga harus lihat keadaan. Banyak orang takut." Aku menatap matanya, berusaha menyampaikan tekad. Kalau takut, kita kalah. Kalau diam, kita mati. Aku tak mau itu terjadi pada keluarga dan tetangga. Ia terdiam lama. Kemudian ia mengangguk pelan. "Kalau kamu benar-benar mau berjuang, kamu harus tahu satu hal. Fajar itu bukan cuma musuh biasa. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu siapa yang mudah ditakuti dan siapa yang bisa disuap." Kata-kata itu seperti pisau yang mengiris. Aku sadar, perlawanan ini tidak hanya soal kekuatan fisik, tapi juga perang psikologis dan moral. Keesokan harinya, aku mengunjungi rumah Bulina, seorang janda muda dengan 2 anak kecil yang tinggal persis di sebelah tanah kami. Ia menolak untuk ikut rapat warga ketika ada isu sengketa, takut terjadi sesuatu pada anak-anaknya.
Pak Dito, saya takut, katanya sambil menatap kosong. Mereka sering datang malam, kadang mengancam ibu saya yang jaga rumah. Kalau saya ikut melawan, saya takut keluarga saya jadi sasaran. Aku merasakan betapa berat beban yang ia pikul. Bu Lina, saya mengerti. Tapi kalau kita semua seperti ini, mereka yang menang. Jangan biarkan ketakutan mengendalikan hidup kita. Ia menunduk, matanya berkaca-kaca. Saya ingin kuat seperti ayahmu, Pak. Tapi saya belum bisa. Aku memegang bahunya, memberi semangat. Mulailah dengan satu langkah kecil. Kita hadapi bersama. Hari-hari berikutnya aku terus berkeliling, mengumpulkan cerita dan keberanian dari orang-orang yang mulai terperangkap di dalam ketakutan mereka sendiri. Aku mendengar bisik-bisik tentang intimidasi, suap, bahkan ancaman yang disampaikan dengan dingin. Suatu malam aku menemukan sebuah catatan di depan rumahku. Tulisannya samar tapi jelas. Hentikan usaha sia-sia, Fajar tidak main-main. Namun, aku menatapnya dengan mata membara. Justru karena dia tidak main-main, aku harus lebih serius. Dalam perjuangan ini, aku juga menyadari bahwa aku tidak bisa mengandalkan siapapun selain diriku sendiri, dan beberapa teman yang masih bisa dipercaya. Perlahan, aku mulai menyusun rencana agar suara warga tidak tenggelam oleh seng dan ancaman. Aku menghubungi Bima, temanku yang bekerja di intelijen, sipil, dan meminta bantuan untuk mengumpulkan data legalitas tanah, serta aktivitas keuangan Fajar dan jaringan Grip. Bima, aku butuh bukti kuat, bukan sekadar cerita, kataku dalam sebuah pertemuan rahasia. Bima mengangguk serius. Aku akan cari, tapi hati-hati, Dit. Mereka sudah tahu kalau kamu mulai bergerak. Malam itu, aku kembali mengawasi tanah yang disegel, berdiri tegak meski hawa dingin menusuk kulit. Seng itu bukan hanya batas fisik, tapi juga batas antara keputusasaan dan harapan. Aku berjanji pada diri sendiri dan keluargaku bahwa aku tidak akan membiarkan segalanya berakhir seperti ini. Seng itu akan runtuh, dan keadilan akan menang. Beberapa hari berlalu sejak aku mulai menggali cerita dan ketakutan warga. Suasana semakin panas, bukan hanya di sekitar tanah yang disegel, tapi juga dalam hatiku. Ada sesuatu yang tak pernah bisa aku lupakan. Fajar. Sahabat masa kecilku itu bukan hanya pemimpin ormas Gribi yang kini menjadi musuh, tapi juga seseorang yang pernah aku percayai sepenuh hati. Ingatan itu terus mengusikku, seperti bayang-bayang, gelap yang menempel tak terlepaskan. Malam itu, aku duduk di ruang kerja yang remang, membuka album foto tua. Foto kami, aku dan Fajar, masih berpelukan di depan rumah, saat kami berjanji menjaga tanah keluarga kami bersama. Waktu itu, kami tidak tahu bahwa jalan kami akan berpisah begitu jauh. Kututup album itu dengan berat, lalu menyalakan ponsel. Aku harus bertemu dengannya, meski aku tahu ini berbahaya. Keesokan paginya, aku menyusuri jalan menuju sebuah kafe di sudut kota yang menjadi markas kecil Grip. Tempat itu terlihat biasa, tapi terasa seperti sarang ular yang siap menyerang kapan saja. Aku masuk dengan hati-hati. Di balik meja kayu, seorang pria dengan tatapan dingin menatapku. Dito, sapanya dingin, tanpa senyum. Itu Fajar. Fajar, jawabku singkat. Kita perlu bicara. Ia mengangguk pelan, lalu mengajak duduk. Apa urusanmu? Aku menarik napas panjang. Tentang tanah keluargaku. Kenapa kalian segel secara sepihak? Aku tahu kamu di balik ini. Fajar tersenyum sinis. Kamu terlalu polos, Dit. Ini bukan soal tanah kamu saja. Ini soal masa depan. Grip membantu masyarakat agar tanah ini bisa berkembang. Apa maksudmu berkembang? Kau tahu itu tanah, keluarga, warisan. Kau hancurkan semuanya demi apa? Ia menatapku dingin, tanpa jawaban langsung. Kamu harus paham, Dit. Dunia ini keras. Kadang harus ada pengorbanan. Pengorbanan? Kau korbankan keluargaku, sahabatku sendiri. Suaraku meninggi. Fajar berdiri, menatap lurus ke mataku. Dulu kita sahabat, tapi aku sudah memilih jalanku. Dan kamu prajurit,
bukan pejuang di dunia nyata ini. Aku merasakan marah yang membara. Aku prajurit untuk membela kebenaran, bukan untuk membiarkan kejahatan menang. Fajar tertawa kecil. Kebenaran itu relatif, Dit. Jangan percaya pada apa yang kamu lihat. Pertemuan itu meninggalkan luka yang dalam. Aku sadar Fajar bukan hanya musuh di luar, tapi juga musuh di dalam hatiku. Hari-hari berikutnya, aku semakin giat mengumpulkan bukti dan dukungan. Aku menghubungi beberapa tokoh masyarakat yang masih percaya padaku. Aku juga mulai mengumpulkan rekaman suara dan dokumen yang menguatkan dugaan keterlibatan Fajar dalam konspirasi jual beli tanah ilegal. Namun, tekanan semakin nyata. Beberapa malam aku merasa rumahku diawasi. Lampu tiba-tiba padam, telepon berdering, tanpa suara. Dan ada bayangan-bayangan yang mengintai di sekitar. Tapi aku tak gentar. Aku ingat janji pada ibuku dan semua warga. Aku harus kuat, walau langkah ini berat. Suatu sore, aku menerima kabar dari Bima. Ia mengirim pesan singkat. Temukan sesuatu. Ada bukti transaksi yang menghubungkan Fajar ke perusahaan properti bodong. Kirim semua dokumen yang kamu punya. Ini jalan satu-satunya. Aku tahu, pertempuran ini bukan hanya soal tanah, tapi tentang membongkar jaringan korupsi dan pengkhianatan yang berakar. Aku mulai merancang strategi. Aku akan membawa kasus ini ke publik. Aku harus membuat semua orang tahu kebenaran. Malam sebelum rencana itu, aku berdiri di depan rumah, menatap lahan yang dulu penuh tawa dan harapan. Kini berubah menjadi medan perang yang dingin dan sunyi. Namun, aku yakin, selama aku berjuang dengan hati dan keberanian, keadilan akan bersinar, dan aku akan memenangkannya. Hari itu tiba. Aku berdiri di depan gedung balai warga, tempat di mana ribuan orang biasa berkumpul untuk membahas berbagai hal. Tapi hari ini bukan pertemuan biasa. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk mengungkap semuanya. Bukti-bukti yang aku kumpulkan akan kuperlihatkan kepada warga dan juga pihak berwenang. Aku menghirup napas panjang, berusaha menenangkan jantung yang berdegup kencang. Wajah-wajah penuh harap, penasaran, bahkan beberapa penuh keraguan, menatapku dari depan panggung kecil yang sudah kubuat seadanya. Aku tahu, ini bukan hanya pertarungan fisik. Ini adalah peperangan untuk jiwa dan kepercayaan mereka. Setelah membuka pembicaraan dengan mengingatkan sejarah tanah itu, aku memulai satu persatu memaparkan bukti-bukti yang sudah kususun, dokumen kepemilikan asli, surat palsu yang dipakai ormas Grib, hingga bukti transaksi gelap yang melibatkan Fajar dan jaringan investor bodong. Suara-suara mulai berbisik, gemuruh ketidakpercayaan mulai terbentuk. Tapi di tengah keramaian, sosok yang paling aku benci tiba-tiba muncul, Fajar. Ia masuk dengan langkah percaya diri, wajahnya dingin dan penuh penghinaan. Apa-apaan ini, Dito? Suaranya bergaung. Kamu pikir dengan pamer dokumen itu bisa menghentikan kami? Grip bukan hanya ormas, kami adalah kekuatan yang mengatur Jakarta Selatan. Kerumunan mulai gaduh, beberapa orang terlihat terpecah antara yang mendukung dan yang ragu. Aku menatap Fajar tajam. Kamu sudah berkhianat, menggunakan nama ormas untuk menutupi kejahatanmu. Fajar tertawa sinis. Kamu tidak mengerti permainan ini, Dit. Kamu terlalu sederhana. Aku membalas dengan tenang tapi penuh amarah. Kebenaran sederhana. Tanah. Itu milik warga, bukan untuk diperjualbelikan sembarangan. Pertengkaran verbal berubah menjadi semakin panas. Fajar mengancam akan memanggil pengikutnya, dan situasi mulai tidak terkendali. Namun, sebelum kericuhan meluas, aku mengeluarkan rekaman suara pertemuan rahasia Fajar dengan investor. Suara itu jelas dan tak terbantahkan, membongkar niat jahatnya. Suara warga mulai bersatu, menyerukan agar Fajar dan kelompoknya mundur. Beberapa petugas keamanan yang datang ikut memperhatikan, dan aku tahu ini adalah kesempatan. Fajar yang terpojok, marah besar, berteriak kasar. Tapi aku melihat ketakutan di matanya. Ketakutan yang selama ini ia sembunyikan di balik topeng kekuasaan.
Saat itu aku sadar, pertarungan ini belum selesai, tapi titik balik sudah terjadi. Semua mata kini terbuka. Aku mengakhiri pertemuan dengan kalimat tegas. Ini bukan hanya tentang tanah kami. Ini tentang hak kami, tentang keadilan. Dan aku akan terus berjuang sampai hak itu kembali. Kerumunan bubar dengan gemuruh semangat baru. Aku berdiri sendiri di atas panggung kecil, merasa lega, tapi juga waspada. Karena aku tahu, ancaman sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana malam itu terasa berbeda. Setelah pertemuan yang bergejolak di balai warga, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ada kemenangan, tapi juga beban berat yang terus menghimpit dada. Aku tahu, Fajar tidak akan tinggal diam. Dia punya kekuatan dan koneksi yang jauh lebih besar daripada yang aku bayangkan. Aku duduk di ruang tengah, menatap dinding yang penuh foto keluarga. Ada wajah ayah, ibu, dan juga Fajar dalam masa-masa kami masih bersama. Dulu, dia adalah sahabat terbaik yang aku percayai, yang selalu ada di setiap langkah perjuangan. Tapi sekarang, ia telah berubah menjadi bayangan kelam yang mengancam segalanya. Teleponku bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Berhentilah sebelum terlambat. Dito, kami tahu siapa engkau. Jangan paksakan kehendakmu. Aku meremas telepon itu dengan tangan gemetar. Ancaman itu bukan hanya kata-kata kosong. Ini nyata dan berbahaya. Keesokan harinya, aku menemui Bima. Aku butuh informasi lebih banyak tentang jaringan Fajar. Siapa saja yang ada di balik layar. Di sebuah kafe kecil yang tak terlalu ramai, kami bertukar kabar dan strategi. Aku sudah dapat beberapa nama, Dit. Ada pejabat daerah yang terlibat, dan beberapa aparat juga. Kata Bima serius. Ini sudah jadi sindikat besar, bukan cuma sekadar ormas. Aku mengangguk, memikirkan langkah selanjutnya. Kita harus bawa ini ke media, agar publik tahu dan mendukung kita. Bima mengerutkan dahi. Kalau kita terlalu cepat, mereka bisa membungkam. Kita harus hati-hati. Malam harinya, saat aku beristirahat, pintu rumahku diketuk dengan keras. Jantungku berdegup kencang. Aku membuka pintu dan menemukan seorang wanita yang kukenal sebagai Bulina. Tetangga yang selama ini takut, bicara. Matanya merah dan berlinang air mata. Pak Dito, tolong. Anak saya hilang. Hatiku tercekat. Aku tahu ancaman yang mereka alami bukan main-main. Apa yang terjadi, Bulina? Tanyaku cepat. Dia menggeleng, suaranya serak. Mereka datang malam itu mencari saya. Anak saya, mereka bawa pergi. Aku berdiri tegak, perasaan marah dan sedih bergulung-gulung. Ini bukan lagi soal tanah, tapi nyawa. Aku menghubungi beberapa teman dekat untuk mencari anak Bulina. Kami menyusuri lorong gelap dan tempat-tempat sepi, berusaha menemukan petunjuk. Setiap langkah terasa berat dan menakutkan, tapi aku tak boleh menyerah. Di tengah pencarian, aku mendapatkan pesan dari Fajar. Berhenti. Jika tidak, nyawa yang kau sayangi akan menjadi taruhannya. Tangan ini hampir gemetar, tapi aku menahan amarah dan ketakutan. Aku tahu, dia ingin aku menyerah. Tapi aku bertekad lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, aku duduk di depan tanah kami yang disegel, menatap ke langit penuh bintang yang tampak dingin. Dalam kesendirian, aku bersumpah, aku akan mengungkap semua kebusukan ini, bukan hanya untuk tanah, tapi untuk semua yang telah mereka sakiti. Aku harus menemukan anak Bulina dan membebaskan semua yang terjebak dalam jaring pengkhianatan ini. Dan aku harus menghadapi Fajar sekali lagi. Aku tidak bisa tidur malam itu. Pikiran tentang anak, Bulina yang hilang dan ancaman dari Fajar terus menghantui. Tubuhku terasa lelah, tetapi jantungku berdegup cepat, seolah menolak berhenti berjuang. Aku tahu, ini bukan lagi tentang sekadar pertarungan hukum atau sosial. Ini soal nyawa yang dipertaruhkan, harga dari kesetiaan dan keberanian. Pagi menjelang, aku sudah berada di lapangan, mengorganisasi beberapa teman yang kukenal sebagai orang-orang jujur dan berani di lingkungan sekitar. Kami membentuk kelompok kecil, membagi tugas mencari tahu keberadaan anak Bulina dan warga lain
yang mungkin juga menjadi korban. Kegelisahan dan ketakutan melekat pada setiap langkah, tapi tekad kami jauh lebih kuat. Aku menghubungi Bima lewat pesan singkat, meminta update tentang jaringan Fajar yang mulai kami gali. Jawaban yang kuterima tidak mengejutkan, justru memperkuat kekhawatiranku. Ada lebih dari 10 orang yang terlibat, termasuk pejabat tinggi dan beberapa oknum aparat. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Aku membalas dengan singkat, kami juga menghadapi ancaman langsung. Anak Bu Lina hilang. Ini sudah serius. Bima membalas cepat. Hati-hati, Dit. Fajar tidak main-main. Jika kau ingin menemukan anak itu, kau harus berani masuk ke sarangnya. Siang itu, aku mengunjungi sebuah warung kopi kecil di pinggir kota. Tempat ini sering dipakai sebagai titik kumpul para anggota GRIB. Aku menyusup di antara kerumunan, mencoba mencari informasi tanpa mencolokkan diri. Beberapa orang yang kutanya menatapku dingin, menolak bicara. Tapi aku tak menyerah. Setelah berjam-jam, seorang pemuda dengan wajah letih dan penuh kegelisahan mendekatiku. Suaranya pelan, hampir berbisik. Pak Dito, aku tahu di mana anak Bu Lina. Tapi kau harus janji jangan bawa polisi dulu. Aku mengangguk cepat. Aku janji, apapun yang kau tahu beritahu aku. Ia menghela napas. Ada sebuah gudang di pinggir kota. Mereka menyembunyikan beberapa anak di sana, termasuk anak Bu Lina. Tapi tempat itu dijaga ketat, penuh orang bersenjata. Detak jantungku meningkat. Informasi itu seperti petir di siang bolong. Aku berterima kasih padanya, memberikan sejumlah uang kecil sebagai tanda terima kasih, dan segera bergerak. Malam mulai merayap ketika kami mendekati gudang itu. Kami membawa beberapa peralatan sederhana, lampu senter, dan keberanian seadanya. Semua terasa seperti dalam mimpi buruk yang tak ingin aku jalani. Dito, hati-hati, bisik Bima yang ikut bersama kami. Ini bukan cuma soal tanah atau dokumen. Ini soal hidup dan mati. Aku mengangguk. Aku tak punya pilihan selain maju. Di balik pintu besar yang berkarat, kami melihat beberapa sosok bersenjata berdiri waspada. Aku menahan napas dan memberi isyarat pada teman-teman untuk bersembunyi dan memantau dari jauh. Aku mencoba menghubungi seorang kenalan di kepolisian, memberitahu tentang keberadaan gudang itu, berharap mereka segera datang. Tapi waktunya kritis. Aku tak bisa menunggu terlalu lama. Sementara menunggu, aku mengamati sekeliling. Gudang itu terlihat suram, bau lembab dan debu memenuhi udara. Suara anak-anak kecil yang tertahan memecah kesunyian, membuat hatiku hancur. Aku merasakan amarah yang membakar seluruh tubuh. Tolong Dito, suara kecil tiba-tiba memanggil dari balik sebuah pintu kecil di dalam gudang. Aku mengenali suara itu. Anak. Bu Lina, aku segera mencari cara masuk. Dengan hati-hati, aku mendekati pintu itu dan mencoba membukanya. Terkunci. Aku mencari sesuatu untuk membuka kunci, dan akhirnya berhasil setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Saat pintu terbuka, aku melihat wajah-wajah anak yang ketakutan dan letih. Anak Bu Lina menangis dan memelukku erat, seolah menemukan harapan yang hilang. Aku berjanji akan membawa mereka keluar dengan selamat. Namun, suara langkah berat terdengar di luar. Para penjaga menyadari keberadaan kami. Suasana berubah menjadi chaos. Teman-teman yang berada di luar mencoba mengalihkan perhatian, sementara aku mengumpulkan anak-anak itu dan mengarahkannya ke pintu belakang. Kami berlari, berlindung di balik bayang-bayang malam yang pekat. Dalam pelarian yang penuh ketegangan itu, kami nyaris tertangkap beberapa kali. Namun, berkat keberanian dan kerjasama, kami berhasil keluar dari kawasan itu dan menghubungi polisi yang sudah bersiap. Beberapa menit kemudian, suara sirene meraung, menerobos keheningan malam. Polisi bergerak cepat, menangkap para penjaga dan mengamankan anak-anak itu. Aku berdiri di luar gudang, menatap wajah-wajah polos yang baru saja diselamatkan. Ada air mata yang mengalir, bukan hanya dari mereka, tapi juga dari kami semua yang berjuang tanpa henti. Setelah kejadian itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Senang karena anak Bu Lina dan korban lain sudah aman,
tapi juga sadar bahwa ini baru permulaan. Fajar belum selesai. Ia masih ada di luar sana dengan segala tipu daya dan kekuatannya. Aku duduk di kursi, memandangi tanah warisan kami yang kini mulai ramai diperbincangkan media dan publik. Aku tahu, perjuangan ini tidak hanya menyangkut aku dan keluargaku, tapi juga masa depan banyak orang. Dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan mengungkap semua kebusukan ini sampai tuntas. Malam itu, sebelum tidur, aku membuka ponsel dan menemukan sebuah pesan baru dari nomor tak dikenal. "Kamu terlalu jauh, Dito. Ini belum berakhir." Aku menatap layar dengan tatapan tajam. Perang ini belum selesai, tapi aku tidak akan mundur. Aku adalah Dito, prajurit dan pejuang tanah yang tak tergantikan. Dan aku akan memenangkan pertarungan ini. Setelah berhasil menyelamatkan anak-anak dari gudang itu, aku kira badai akan mulai mereda. Tapi nyatanya, gelombang, masalah justru datang semakin besar. Fajar dan kelompoknya tidak tinggal diam. Mereka berusaha menggoyahkan semangatku dengan segala cara, dari ancaman langsung hingga serangan psikologis yang membuatku terus waspada setiap saat. Keesokan harinya, rumahku dipenuhi dengan jejak-jejak yang mencurigakan. Pintu belakang sedikit terbuka, ada jejak kaki berlumpur di teras, dan beberapa dokumen yang aku simpan rapi di meja kerja tampak berserakan. Ini bukan peringatan kosong. Ini pesan yang jelas. Mereka tahu aku sedang mengincar mereka. Aku menghubungi Bima, yang kini tidak hanya menjadi sekutu, tapi juga teman paling terpercaya. Kita harus bergerak cepat, Dit. Mereka mulai menyerang balik, dan ini tidak hanya soal tanah lagi. Ini perang total. Setuju, jawabku. Aku akan kumpulkan tim kecil, dan kita mulai bongkar jaringan mereka dari dalam. Dalam beberapa hari berikutnya, aku dan Bima bekerja tanpa henti. Kami menelusuri jejak transaksi yang selama ini disembunyikan, menghubungi orang-orang yang pernah jadi korban penipuan dan intimidasi. Data yang kami kumpulkan mulai membentuk gambaran besar, sebuah sindikat yang melibatkan pejabat korup, oknum aparat, dan para investor gelap. Namun, semakin dalam kami menggali, semakin berbahaya pula tekanan yang kami hadapi. Suatu malam, saat aku sedang mengantarkan dokumen ke seorang saksi, sebuah motor dengan 2 penunggang mendekat dengan kecepatan tinggi dan menyalakan lampu sorot tepat ke arahku. "Awas!" teriak Bima. Tapi terlalu cepat. Motor itu menabrakku hingga aku terjatuh dan kehilangan kesadaran. Ketika aku sadar, aku sudah berada di sebuah ruangan gelap yang asing. Ada bau lembab dan dingin yang menusuk kulit. Tangan dan kakiku terikat, dan wajah-wajah yang kukenal dari pihak musuh tampak berdiri di depanku. Fajar. Tatapannya dingin, tanpa sedikit pun sisa persahabatan dulu. "Kau benar-benar keras kepala, Dito," katanya pelan, tapi penuh ancaman. "Apa kau pikir kau bisa menghancurkan kami sendirian?" Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang meski tubuh ini bergetar. Ini bukan soal aku atau kau. Ini tentang keadilan dan kebenaran. Fajar tersenyum sinis. "Kebenaran? Itu hanya alat untuk melemahkan kami. Kau harus belajar, Dito. Dalam dunia ini, yang kuat yang menang." Percakapan itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Sahabatku dulu berubah menjadi musuh yang kejam dan licik. Aku tahu ini saatnya untuk memutar otak dan mencari celah untuk keluar. Aku mulai mengamati setiap gerakan penjaga, mencari momen terbaik. Tiba-tiba pintu terbuka, seorang pria bertopi masuk membawa beberapa dokumen. Aku meraih salah satu dokumen dan menyembunyikannya di balik baju. Ini mungkin satu-satunya bukti nyata yang bisa menjatuhkan mereka. Saat kesempatan datang, aku berhasil membebaskan diri dan melarikan diri dari ruangan itu dengan napas tersengal. Aku tahu, aku harus segera menyebarkan bukti itu ke pihak berwenang dan media sebelum Fajar dan kelompoknya kembali menghilangkan jejak. Perjalanan pulang tidak mudah. Aku terus-menerus diikuti dan diteror, tapi aku berhasil sampai rumah dengan selamat. Bersama Bima dan beberapa teman terpercaya, kami mengatur rencana besar untuk membongkar seluruh jaringan itu dalam waktu dekat.
Aku merasa semakin dekat dengan kemenangan, tapi juga sadar bahwa harga yang harus dibayar semakin tinggi. Aku kehilangan sahabat, nyaris kehilangan nyawa, dan harus menghadapi kenyataan pahit tentang kejahatan yang bersembunyi di balik nama dan kekuasaan. Namun, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan mundur. Sampai keadilan ditegakkan, aku akan bertarung sampai titik darah penghabisan. Udara pagi itu terasa berbeda, seperti menghela napas panjang setelah badai panjang yang membekap Jakarta Selatan. Aku berdiri di halaman rumah, memandang tanah yang selama ini menjadi sumber perjuangan, penderitaan, dan pengkhianatan. Tapi hari ini, ada secercah harapan yang mulai merekah. Berbulan-bulan aku bertarung, melewati malam penuh ketakutan dan siang yang dipenuhi ancaman. Aku hampir kehilangan segalanya, termasuk nyawaku. Namun, langkah ini adalah bukti bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Setelah bukti yang aku dapatkan berhasil tersebar luas melalui media dan pengadilan, tekanan besar mulai mengguncang kubu Fajar dan para kroninya. Polisi bertindak cepat, melakukan penangkapan terhadap pejabat dan oknum yang terlibat. Grib yang selama ini menjadi tameng mereka mulai terpecah dan kehilangan pengaruh. Aku ingat betapa pahitnya menghadapi Fajar dalam konfrontasi terakhir kami sebelum ia ditangkap. Tatapannya penuh kebencian, tapi aku tahu kebenaran telah mengalahkan kebohongan dan pengkhianatan. Hari ini, aku menghadiri pertemuan warga, yang kali ini bukan tentang protes, tapi tentang harapan. Warga mulai membersihkan tanah warisan kami, menata kembali rumah, dan kehidupan yang sempat terganggu. Bulina, yang selama ini menjadi simbol keberanian, berdiri di depan kami. Matanya memancarkan kebahagiaan dan rasa terima kasih yang dalam. Aku tahu perjuangan ini bukan hanya milikku, tapi milik semua yang telah berani berdiri bersama. Aku juga menerima surat dari komandan di markas TNI. Mereka mengapresiasi keberanianku menjaga kehormatan dan hak warga. Tapi yang lebih penting, aku tahu ini adalah awal dari perubahan. Tanah ini bukan hanya sebidang lahan, melainkan simbol perjuangan, keadilan, dan persaudaraan yang tidak akan pernah pudar. Dalam keheningan sore, aku duduk di atas tanah yang kini sudah mulai kembali hidup. Angin sepoi membawa aroma segar, menghapus semua kegelapan yang pernah menyelimuti. Aku tersenyum, menyadari bahwa pertarungan ini mengajarkanku banyak hal, tentang kekuatan, pengorbanan, dan arti sebuah keluarga yang sesungguhnya. Aku adalah Dito, prajurit, pejuang, dan kini penjaga tanah yang tak tergantikan.